Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk teman-teman semua. Oke, untuk hari ini kita melakukan pertemuan bimbingan klasikal. Untuk sebelum kita melakukan bimbingan klasikal, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan hari ini kita melakukan pertemuan bimbingan klasikal di kelas 12 PS Mbak. Untuk itu kita Alfa BK memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kak Alfa Sultan Mawiyah, biasa dipanggil Kak Aldi atau Prof. Untuk Alfa BK sebelum kita mulai bimbingan klasikal, kita sebaiknya mengabsensi sebentar ya. Untuk itu kita beri waktu absensi untuk presentasi hari ini. Untuk hadiran hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk ya. Berarti saya berikan lagi ya. Oke. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke pembahasan materi kita yang bertemakan mau kemana setelah lulus SMA nanti. Oke, ini tadi kita udah perkenalan. Lalu selanjutnya kita mulai ke pembahasan materi bimbingan klasikal. Nah, selanjutnya pada materi bimbingan klasikal hari ini, tema yang kita ambil mau kemana setelah lulus SMA nanti. Nah, pada tema ini kita ambil karena pada saat ini kalian kan sudah memasuki kelas 12 SM kelas 12 kelas 2 ya? Iya. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang ingin setelah lulus sekolah nanti, kita akan lanjutkan masukin jam pelajaran karena Oke, lanjut kita lanjutkan setelah kalian lulus di jenjang kelas dulu. Berarti kalian itu akan melanjutkan jenjang karir, yaitu setelah lulus SMA ada dua pilihan, yaitu lanjut kuliah di perguruan tinggi atau melanjutkan di kursus training. Nah, untuk kuliah di PT itu kalian bisa memiliki beberapa jurusan keilmuan, antara seperti berikut: ada ilmu sains, ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu sosial atau sosial politik, ilmu pertanian, ilmu kesehatan, ilmu pendidikan, dan lain-lain. Lalu setelah lulus kuliah, intinya kalian akan memasuki dunia kerja ataupun dunia usaha. Begitu juga dengan tanpa mengikuti kursus atau training ketika kalian setelah lulus pada jenjang SMA ini. Kalian bisa mengikuti kursus training seperti bekerja ataupun berwirausaha. Setelah mengikuti kursus training pada contohnya mengikuti kursus komputer, kursus menjahit ataupun kursus mendesain dan lain-lain. Setelah melanjutkan kursus atau training, kalian bisa bekerja ataupun berwirausaha, dan pada akhirnya kalian akan memenuhi target kalian seperti jenjang karir yang kalian impikan. Untuk itu kita simak video sebagai pemahaman teman-teman semua. Melepas seragam kuliah, mulai mempelajari profesi, mulai kuliah, kerja, atau gitu, dan mau menjadi teman-teman itu kebanyakan pada lanjut kuliah. Ada yang kuliah sekedar kuliah pada masa sekolah jurusannya, ada yang terpaksa kuliah suatu jurusan karena kritikan orang tua, ada juga yang benar-benar tahu tujuan hidup yang konkret, dibuang ke kuliah, dan sekarang harus masuk ke kampus kuliah. Sebagai teman gue yang lain, ada yang melihat, ada yang sekarang bekerja di bawah, setiap hari sadar menghitung orang, ada yang sengaja terlalu banyak kerja, rupanya sekarang dia jadi baik tokonya. Ada juga teman gue yang memiliki jasa biasa, dan sekarang kalau kemana-mana mereka akan Instagram. Sementara itu gue yang menunda kuliah dengan jalan mulai berpikir, apakah gue harus
kuliah dan selalu habis buat sesuatu. Tapi ibu bersyukur, saya belajar lebih dari orang tua belajar. Sekarang bukannya dalam berguna dan ketika dia berjujuran, kini berarti kombinasi. Kehidupan setelah SMA membuka bahwa hidup sejatinya adalah sedih mobil. Memilih mana yang penting. Karena pilihan apapun yang akan kita ambil, dianggap bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar semua. Mereka yang kuliah pernah bilang, enak ya, dia bekerja, udah bisa jadian pakai hidup sendiri. Mereka yang bekerja juga pernah bilang, enak ya, yang udah kuliah, bisa jadian dari rumah. Sedangkan mereka yang udah kuliah pernah ditanya, kapan ya, kau bisa kuliah? Bisa nggak ya, buat terima kerja? Untuk orang-orang yang sedang menyumbat ilmu di bangku kuliah, sadarlah, banyak orang-orang yang tidak seberuntung kamu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang kamu dapatkan. Tetap semangat, walau jurusan atau kampus yang kamu dapat tak sesuai keinginan. Jangan terus-terusan mengeluh atas tugas yang kamu berminat. Karena ingatlah, tugas-tugas ini lebih penting dengan kerja keras orang tua yang membesarkan kamu. Untuk orang-orang yang sedang merasakan pentingnya bekerja, berhentilah membandingkan hidup dengan orang lain. Karena manusia itu memandang dan dipandang. Ketika kamu melihat mereka, kamu merasa mereka adalah orang yang paling bahagia. Padahal ketika mereka melihat kamu, mereka merasa justru kamu yang orang yang paling bahagia. Tanpa kamu dan mereka ketahui bahwa masing-masing sebenarnya punya kesedihan yang tak terlihat. Dan untuk orang-orang yang menunda kuliah atau sedang berjuang meraih cita-citanya, pahamilah bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin belum waktunya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi jangan menyalahkan keadaan. Ambil hikmahnya. Setidaknya sekarang kamu jadi tahu bisa berguru siapa saja orang-orang yang tetap setia dan baik, siapa saja orang-orang yang terus sembuh, dan siapa saja orang-orang yang beriman. Teruslah melangkah, berusaha sekeras yang kamu bisa, berbaik sempurna, dan jangan dengarkan apapun orang. Karena yang menjalani hidup adalah kamu, yang merasakan sedih dan bahagia adalah kamu. Maka semuanya tergantung kamu, tergantung sudut pandang. Bagaimana cara kamu menghadapi setiap cobaan? Apakah dengan sedih dan lalu-lalu, atau malah bersyukur atas pelajaran yang kamu dapatkan dan berusaha bangkit dari keterpurukan? Dan berdoalah, minta kepadanya supaya kamu cepat bertemu dengan Allah. Waktu yang tepat di saat impian itu terwujud, waktu yang indah di saat kebahagiaan menyertaimu, dan waktu yang sempurna di saat kalian dan ibu berkata, kami bangga padamu. Jadi dia tadi video singkat mengenai kehidupan setelah lulus dari makna video tersebut. Apakah ada teman-teman yang bisa memberikan makna di balik kehidupan setelah SMA? Mungkin dari satu atau dua orang yang bisa memberikan pendapatan. Ada? Oke. Ya boleh, silakan. Yang aku maksud dari video tadi itu kayak jangan sia-siain masa SMA karena nanti akhirnya bakal kita yang ngerasain apapun walaupun sedih, senang, terus kayak terus juga orang punya jalan masing-masing untuk menuju kesuksesan. Jadi jangan, ini kalau misalnya memang kita udah beda-beda, jadi jangan kayak lu mah enak kayak gini-gini, jadi kayak bersyukur aja apa yang kita jalanin, dan itu semua sebenarnya rezeki ya, rezeki masing-masing. Jadi kayak intinya jangan membeda-bedakan, terus juga jangan
menyia-nyiakan apa yang sudah kita lakukan. Udah, itu aja. Dari siapa? Dari siapa namanya? Reva. Hah? Reva. Reva? Ya. Oke, dari pernyataan Kak Reva tadi, jadi jenjang karir itu kita yang menentukan ya. Jadi apa yang kita tentukan, jadi kita setiap tadi ada perkataan setiap orang, ada masanya, ada setiap masa, ada orang. Nah, dari pernyataan tersebut dari Kak Reva ya tadi ya. Jadi kesimpulannya hampir sama dengan yang di video tersebut. Jadi penyampaian yang Kak Reva sampaikan itu bermakna apa yang di video tersebut dijelaskan. Mungkin itu tadi ya cukup kita satu orang saja yang memberikan pendapat. Selanjutnya kita pembahasan materi berikutnya. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa harus studi lanjut kuliah ketika kita setelah lulus kuliah nanti, setelah jenjang SMA nanti? Yang pertama yaitu memiliki wawasan, pengetahuan serta pengalaman yang luas dan terbuka. Lalu yang kedua sebagai bekal keterampilan dan keahlian di masa depan. Yang ketiga sebagai proses pengembangan diri menjadi lebih baik. Nah, dari ketiga tersebut teman-teman bisa akan merasakan dan akan berkembang ketika kalian sudah melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut, yang lebih tinggi, yaitu jenjang perkuliahan nanti setelah lulus SMA nanti. Lalu yang berikutnya, hal yang harus diperhatikan untuk lebih lanjut jika teman-teman ingin melanjutkan jenjang kuliah. Yang pertama ada status dan akreditasi perguruan tinggi, yang pendidikan dan jenjang perguruan tinggi. Jadi sebelum memilih kampus, teman-teman harus memperhatikan dari status dan akreditasi perguruan tinggi. Apakah status dan akreditasi perguruan tinggi itu sama penting? Jawabannya sangat penting, karena di zaman seperti ini akreditasi kampus akan memiliki keunggulan ketika kita melamar kerja. Misalkan ketika kita ingin melanjutkan perkuliahan atau ingin memilih kampus yang benefit ataupun yang memiliki akreditasi A atau unggul, maka itu menjadi poin penting ketika kita melamar pekerjaan nanti. Maka dari itu teman-teman akan memilih dan akan menentukan perguruan tinggi ataupun kampus yang yang ingin dicapai, yaitu kita lihat akreditasinya. Jika akreditasinya bagus, maka hasilnya juga kita akan mendapatkan manfaat yang lebih bagus, yaitu kemungkinan besar ketika melamar pekerjaan akan bisa dilihat dari akreditasi kampus. Lalu yang kedua, sistem penerimaan mahasiswa. Setelah sekolah nanti kalian kan akan mengikuti yang namanya SBMPTN ya, kalau yang sekarang ya, apa SNMPTN ya. Oke, yang sistem baru, apalagi kan mengenai kurikulum merdeka, apalagi dengan penerimaan siswa yang baru dengan sistem baru juga, nanti kan teman-teman akan merasakan yang namanya SNBT ataupun SNBP ya, kalau misalnya ya. Ya, jadi dari sistem penerimaan tersebut, jika teman-teman ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang berbasis milik pemerintah, yaitu misalkan universitas negeri pada milik pemerintah tersebut. Lalu yang ketiga, perguruan tinggi kedinasan. Jika teman-teman ingin melanjutkan perguruan tinggi ke jenjang kedinasan seperti sekolah tinggi transportasi darat ataupun STAN dan lain-lain, maka teman-teman harus menyiapkan bekal dan mental untuk memasuki jenjang tersebut. Dari perguruan tinggi kedinasan tentunya akan mengalami dengan kompetisi yang jauh lebih berat dengan pesaing-pesaing yang di luar sekolah ataupun yang standar nasional. Maka itu menjadi poin penting. Lalu yang selanjutnya, hal yang penting untuk diketahui ketika melanjutkan kuliah, yang pertama yaitu fokus pada keinginan primer, yaitu pada kebutuhan dasar. Tentunya manusia kan ada yang namanya kebutuhan dasar ataupun primer, yaitu sandang, pangan, dan papan. Nah, dari kebutuhan primer tersebut kita memilih jenjang karir yang lebih prospek ataupun yang lebih menjanjikan untuk masa depan nanti. Ketika kita melanjutkan kuliah, bukan hanya sekedar untuk pamer sebuah prestis dari sebuah kampus ataupun jurusan yang kita ambil, tetapi pada fokus keinginan primer kita harus terpenuhi, yaitu kebutuhan akan sandang pangan papan setelah kita
lulus pun SMA nanti, apakah ingin lanjutkan kuliah dengan kuliah yang asal-asalan ataupun dengan yang semangat, itu tentu pilihan teman masing-masing. Lalu yang kedua ada fokus bakat, itu ketika melanjutkan perkuliahan atau ingin lanjut ke perguruan tinggi, fokus pada bakat teman-teman akan menitik beratkan pada bakat dan minat teman-teman ketika melanjutkan dunia perkuliahan pada setelah lulus SMA nanti. Lalu yang ketiga fokus penjurusan bidang studi. Misalkan teman-teman saat ini memasuki jenjang IPS, berarti ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih serius, maka teman-teman harus menyiapkan bidang studi apa yang sesuai dengan bakat dan minat teman-teman sesuai tadi poin kedua. Lalu yang poin terakhir adalah fokus pada kemampuan. Pada fokus kemampuan ini teman-teman tidak hanya pada ketiga aspek, tapi kita kembali kepada fokus kemampuan. Apakah teman-teman secara perkuliahan mampu atau tidak masuk ke perguruan tinggi negeri? Misalkan teman-teman ingin masuk ke perguruan tinggi kedinasan yang berbasis milik pemerintah, apakah teman-teman mampu untuk masuk ke kampus tersebut? Itu sebagai bahan referensi teman-teman, apakah untuk kedepannya sebagai bahan acuan untuk teman-teman merasa sendiri, apakah saya sanggup atau tidak untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan kedinasan jika teman-teman ingin mengambil fokus kedinasan. Nah, ini yang berikutnya beberapa bentuk-bentuk pendidikan tinggi. Yang pertama universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi ataupun akademik. Nah, di universitas ini contohnya itu suatu lembaga pendidikan yang mencakup beberapa bidang studi keilmuan. Misalkan ada jurusan keagamaan, jurusan pendidikan, jurusan keguruan, ataupun jurusan teknis dan lainnya. Sedangkan pada bidang institut, yaitu suatu lembaga pendidikan yang dimana hanya mencakupi satu bidang keilmuan. Misalkan Institut Teknologi Bandung, berarti institut tersebut mempelajari tentang teknologi ataupun mengkaji tentang teknologi dan memperkembangkan teknologi tersebut. Lalu ada sekolah tinggi, yaitu sekolah yang berbasis kepada biasanya sekolah kedinasan seperti sekolah tinggi transportasi darat ataupun SPTD, terus sekolah tinggi intelijen negara ataupun sekolah tinggi akreditasi nasional atau STAN, misalkan PKN dan STAN itu. Lalu yang terakhir ada politeknik, yaitu tentang satu jurusan yang mempelajari tentang satu ilmu, semisal teknik kesehatan. Berarti politeknik ini contohnya itu politeknik kesehatan, yaitu Poltekkes, masuk ke politeknik tersebut. Lalu yang terakhir ada jenjang akademi. Akademi biasanya diisi oleh pendidikan vokasi ataupun pendidikan vokasi yang berbasis pada kedinasan seperti akademi militer atau akademi kepolisian. Biasanya lulusan tersebut mendapat gelar kelulusan yaitu AMD atau ahli media dan STM, sarjana terapan. Apakah dari pembahasan tersebut teman-teman ada yang ingin bertanya? Apa kita lanjut? Lalu ada dua jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi. Yang pertama ada pendidikan akademik, yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Contohnya jenjang S1, S2, S3. Lalu yang kedua ada pendidikan profesional, pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu. Contohnya pendidikan profesi konselor. Nah, pada jenjang pendidikan profesi ini pada contohnya ketika saya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling ketika lulus nanti akan mendapatkan gelar SPD. Akan tetapi jika ingin melanjutkan pendidikan profesi, maka saya dan teman-teman mengambil pendidikan profesi konselor atau disebut PPK. Maka gelar yang diraih adalah di belakang gelar SPD yaitu Kons. Jika diambil maka akan mendapat SPD Kons gelarnya. Apakah di slide ini ada yang ingin tanya apa yang lanjut? Lanjut aja ya. Oke, mungkin kita sedikit briefing ringan ya untuk menghiburkan suasana, untuk meregangkan suasana. Mungkin bisa kita dengan toko karir. Ada yang tahu toko karir itu apa? Ada yang tahu? Apa belum? Belum ya? Belum. Mungkin boleh kasih contoh ya bagaimana toko karir. Mungkin ketika
karir, tangan kita berdiri sambil tepuk. Misalkan tepuk karir, rencanakan, impikanlah, wujudkanlah. Pengennya paling semangat dia aja jadi contoh. Boleh ya? Mungkin yang depan boleh jadi contoh, boleh bahas saya. Ayo Mas. Oke, kita contohin. Oke, ayo semuanya diri. Ayo diri. Ayo kita. Ayo diri. Ini bangun dulu nih. Ini kita mau nemu karir. Kita mau punya karir bagus gak? Tangannya. Terus. Jangan lupa. Oke, tadi tabung karir, rencanakan, impikanlah, ulangi, tabung karir, jika teman-teman ingin melanjutkan ataupun ketika lulus sekolah, yaitu memilih jenjang kursus dan pelatihan kerja. Nah, pada jenjang kursus dan pelatihan kerja ini ketika teman-teman memilih dua, yaitu kursus atau pelatihan kerja, maka teman-teman kita definisikan kursus itu seperti apa. Kursus itu adalah suatu satuan pendidikan di luar sekolah yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar, misalnya kursus komputer, kursus menjahit. Lalu yang kedua ada pelatihan kerja, yaitu keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non formal. Nah, dari pengertian tersebut bahwa ditarik simpul bahwa kursus itu adalah suatu pendidikan kompetensi yang di luar non formal. Dalam arti kegiatan ini yaitu seperti kursus komputer, kursus menjahit, dan kursus mendesain misalkan. Sedangkan kalau pelatihan kerja itu di sektor formal, misalkan pelatihan kerja BKK, badan atau balai pelatihan kerja, misalkan di salah satu sekolah mengadakan BKK untuk bekerja sama dengan salah satu perusahaan industri tertentu, yaitu bisa memaksud para siswanya ketika lulus sekolah nanti bisa melanjut ke jenjang industri, yaitu melalui pelatihan kerja yang diadakan oleh badan BKK tersebut. Lalu yang selanjutnya ada pilihan memasuki dunia kerja. Yang pertama, bekerja bisa di dalam ataupun di luar negeri. Lalu bidang pekerjaannya bisa di bidang jasa, perdagangan ataupun industri. Lalu yang berikutnya adalah tahapan yang harus dilaksanakan ketika melamar pekerjaan, yaitu satu, yang jelas mencari peluang pekerjaan. Yang kedua, mengikuti tes seleksi. Yang ketiga adalah menjob training atau mengikuti kursus atau pelatihan kerja yang disampaikan tadi. Nah, ini berikut adalah studi kasus yang kita bahas pada materi praktikal hari ini, yaitu total pengangguran di Indonesia naik jadi 8,40 juta orang, dilansir oleh IDC Indonesia yang berbunyi Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan angka pengangguran di Indonesia 8,40 juta orang pada periode Agustus 2022 naik dari sebelumnya 8,40 juta orang pada Februari 2022. BPS mencatat penduduk usia kerja ini berjumlah 209,4 juta orang, naik 2,71 juta orang dari jumlah tersebut. Yang terserap menjadi anggota kerja adalah 143,7 juta orang atau naik
3,57 juta orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 65,70 juta orang atau turun 0,56 juta orang. Dari data tersebut membuktikan bahwa angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi dari tahun ke tahun, apalagi pasca pandemi COVID-19 di mana terjadi PHK massal di industri sektor nasional. Misal kita ambil contoh, saya kan orang Tambun nih. Di salah satu Tambun perusahaan asing misalkan industri otomotif, mereka mem-PHK karyawannya ratusan, bahkan mengurangi masa setengahnya itu untuk melakukan perusahaan kerja PHK. Maka dari angka tersebut kita bisa ambil bahwa angka pengangguran di Indonesia itu semakin tinggi, bukan makin rendah. Dikatakan bahwa ketika angka pengangguran semakin tinggi, maka kondisi ekonomi Indonesia akan mengalami pelemahan. Maka dari itu pengangguran di Indonesia, bagaimana solusinya ketika untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia? Nah, dari pertanyaan tersebut muncullah dua pertanyaan. Apakah kalian setuju atau tidak setuju mengenai artikel tersebut mengenai peningkatan pengangguran di Indonesia? Lalu yang kedua, ada bagaimana caranya agar dapat mengentaskan pengangguran di Indonesia. Nah, dari dua pertanyaan tersebut akan saya beri tugas kepada kalian di pertemuan berikutnya untuk didiskusikan di kelas pada pertemuan bimbingan klasikal berikutnya. Mungkin itu tugas yang bisa saya berikan ke dua soal ini. Nanti teman-teman akan mencari sumber-sumber artikel baik di internet ataupun jurnal-jurnal penelitian. Apakah benar data tersebut valid atau tidak valid? Apakah real atau tidak real data tersebut sehingga bisa dikatakan pengangguran di Indonesia semakin tinggi dan semakin meningkat. Nah, dari situlah teman-teman akan menambah pengetahuan dan menambah wawasan. Berarti sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan refleksi untuk menentukan jenjang karir setelah lulus SMA nanti. Untuk itu saya berikan tugas dua soal berikut kepada teman-teman pada pertemuan bimbingan klasikal berikutnya pada hari Minggu berikutnya. Pada pertemuan bimbingan klasikal berikutnya, teman-teman mencari dua soal ini. Seperti itu mungkin karena kita sudah memasuki kelas jam terakhir ya, udah mau habis jam kan? Ya kan? Mungkin kita akhiri dengan penutupan bimbingan klasikal hari ini. Sebagai informasi, di sini ketua kelas siapa? Oke, bagi siapa namanya? Bika. Oke, mungkin nanti saya akan beri lembar evaluasi dan refleksi terhadap kegiatan bimbingan klasikal ini sebagai bahan evaluasi bimbingan klasikal hari ini, dan tentunya sebagai evaluasi juga terhadap materi bimbingan klasikal hari ini. Apakah bimbingan klasikal hari ini materinya sesuai atau tidak dengan topik layanan, yaitu bimbingan karir di jenjang setelah lulus SMA nanti. Untuk itu mungkin kita akhiri dengan mengucapkan syukur puji Tuhan, alhamdulillah. Kita akhiri dengan sahabat di sini ketua kelas. Oke, mungkin bisa dipandu dengan doa penutup sebagai ketua kelas. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam